Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memahami kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini. Berkati dan tuntunlah kami. Kami ingin kasih karunia Tuhan lewat pemberitaan firman. Kuasa Roh Kudus memberkati, menolong kami. Kuasa Roh Kudus menuntun bibir mulut hamba-Mu ini yang penuh keterbatasan. Hanya sempurna dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ampunilah pemikiran perkataan yang tidak berkenan dan layakkan kami Tuhan pada pagi ini mendapat jamahan kuasa Tuhan lewat pemberitaan firman. Dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita baca bersama Kejadian pasal 7. Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat 5 sampai 15. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dan binatang yang tidak haram dan yang haram, dan burung-burung dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan belajar dari Nuh. Belajar dari keluarga Nuh. Ayat 13 tadi menekankan begini. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Saudara-saudara, semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan pasti pernah tahu dan membaca perjalanan hidup Nuh. Di zaman ini ada banyak orang yang hidup tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan jika kita perhatikan kisah Nuh ini, hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan oleh Allah Tuhan. Itu artinya pada zaman itu, banyak manusia bahkan tetangga Nuh semuanya tidak taat dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Apalagi hadir dalam penyembahan. Ada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Sungguh hebat bagaimana Nuh mempertahankan imannya. Bagaimana Nuh mengajak anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet bersama istri dan keluarga untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan yang begitu kejam pada zamannya. Bagaimana Nuh mendidik anak-anak untuk tidak terpengaruh godaan-godaan duniawi yang begitu kuat. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kita membandingkan dengan situasi sekarang ini, tentu sangat jauh berbeda. Saat ini saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita beribadah meskipun tidak sebebas bernafas. Tapi paling tidak kita dapat menjalankan ibadah kita dengan baik. Namun itu pun sayangnya, masih banyak di antara anak-anak Tuhan yang tidak dapat mempertahankan imannya. Masih banyak anak-anak Tuhan yang kadang-kadang tidak beribadah dengan benar. Apalagi ketika sedang sibuk dengan pekerjaan, apalagi sedang sibuk dengan berbagai hal duniawi. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika orang mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, biasanya
mereka lupa akan ibadah yang benar. Namun ketika kita disadarkan, kita mau belajar dari keluarga Nuh, bagaimana tetap mempertahankan di tengah-tengah kejamnya godaan dunia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaat, mari kita belajar beberapa hal penting dari keluarga Nuh. Pertama, Nuh hidup fokus pada firman Allah dan tidak terbuka untuk pengajaran lain di luar kebenaran firman Allah. Ia fokus akan firman Tuhan, ia tidak mau terbuka kepada hal-hal lain. Yang kedua, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tidak mempengaruhi ketaatan iman Nuh dan keluarganya, karena ia hanya fokus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, hidupnya tetap taat dan ia mau mendengar kepada Tuhan sehingga iman mereka terpelihara. Saudara, yang ketiga ini yang sekarang harus kita lakukan. Bagaimana senantiasa mendengar kepada firman Tuhan, mendengar pemberitaan firman Tuhan, membaca firman Tuhan seperti pagi ini. Bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Tentu di sana ada banyak pengajar yang akan menolong kita untuk tidak terpengaruh dan tidak tergoda dengan sapaan godaan duniawi. Yang keempat, saudara-saudara, kita diminta hidup untuk beribadah dan berdoa, tidak mengabaikan apa yang disebut dengan selalu berdoa dan pekah terhadap suara Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang kadang-kadang tidak peka terhadap suara Tuhan. Nah, pagi ini kita diajak, mari kita peka terhadap suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mari kita peka terhadap bisikan kasih sayang Allah bagi kita anak-anaknya. Sehingga keluarga kita senantiasa terpelihara, jauh dari kejahatan, tetapi betul-betul keluarga kita senantiasa teguh dalam imannya. Dikatakan saudara-saudara dalam bacaan tadi, di usia yang ke-600, apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh lakukan, ia taat. Meskipun pada saat itu orang-orang di sekelilingnya mencemooh dia. Apakah Nuh, engkau sudah hilang ingatan kebenaranmu? Apakah engkau tidak menjadi gila, Nuh, membangun bahtera di atas dataran yang tinggi, bukan dekat lautan? Tetapi Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang di sekitarnya. Ia dan ketiga anak-anaknya yakin bahwa Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah mempermalukan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita senantiasa berjuang untuk mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Ketika kita selalu berjuang mempertahankan iman, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Tetapi Tuhan akan menolong dan mengangkat kita dan memberi kemenangan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menolong kami mampu mempertahankan iman kami, maka Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi dan memimpin kami. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan umat-Nya yang senantiasa berserah dan sungguh-sungguh hanya bergantung kepadamu Tuhan dalam menjalani hidup ini. Izinkan Tuhan, bahwa sungguh dalam hidup ini, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Allah Tuhan, kami hanya bergantung di dalam tangan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati dan memimpin kami. Dalam kasih Yesus Kristus kami pinta. Amin. Shalom. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku.
ragukan.